Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Asep Sunandar. Di sini saya akan mengampu pelajaran TJBL untuk anak-anak kelas 11. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang pertama ini? Yang pertama adalah kita akan atau saya akan menerangkan tentang nirkabel. Di situ ada WAN. WAN itu apa? WAN itu adalah Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan komunikasi data yang menghubungkan user-user yang ada di jaringan yang berbeda di suatu area geografik yang besar. WAN mempunyai beberapa karakteristik penting yang membedakannya dengan LAN. WAN adalah sebuah jaringan komunikasi data yang tersebar pada suatu area geografik yang besar seperti provinsi atau negara. WAN selalu menggunakan fasilitas transmisi yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi, seperti perusahaan layanan telepon. WAN berbeda dengan LAN, tidak seperti LAN yang menghubungkan workstation, peralatan, terminal, dan peralatan lain dalam suatu gedung. Jadi, sudah jelas sekali antara WAN dan LAN itu berbeda karakteristiknya. Nah, lalu WAN itu menghubungkan data dalam suatu area geografik yang luas, sedangkan LAN itu hanya dalam satu area gedung. Jadi, perusahaan yang menggunakan WAN dapat melakukan koneksi antara kantor pusat dan kantor cabangnya yang berada di tempat yang sangat jauh. Salah satu contoh misalnya, di situ pusatnya ada di Jakarta, sedangkan cabangnya ada di Irian Jaya. Itu bisa menggunakan WAN, sedangkan LAN skupnya itu hanya dalam satu gedung. Sebuah WAN beroperasi pada layer fisik dan layer data link dari OSI layer. WAN menghubungkan LAN-LAN dalam suatu area geografik yang luas. WAN mampu melakukan pertukaran paket data dan frame antar router dan switch. Selanjutnya, ada yang namanya karakteristik WAN. Apa aja sih itu karakteristik WAN? Yang pertama, WAN itu umumnya menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang lebih luas yang tidak dapat dilayani oleh LAN. Yang kedua, WAN menggunakan jasa operator, seperti perusahaan telepon, perusahaan kabel, satelit sistem, dan penyedia jaringan. WAN menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atas daerah geografis yang luas. Perangkat jaringan WAN itu apa saja? Perangkat WAN yang dirancang khusus yang digunakan untuk menghubungkan LAN, instalasi, konfigurasi, menginstal, dan pemeliharaan perangkat yang berhubungan dengan WAN itu membutuhkan keterampilan dan keahlian teknisi dalam pengorganisasian jaringan. Perangkat WAN yang digunakan dalam lingkungan jaringan ini adalah yang pertama, modem. Ya, seperti anak-anakku lihat di sini, saya sudah membawa modem. Dan ini adalah modem bawaan dari perusahaan telekomunikasi. Ini hanya sebagai contoh ya, anak-anakku. Saya akan jelaskan, modem itu apa? Modem itu adalah modulator demodulator. Saya tidak akan membahas lebih luas. Modulator itu dan demodulator adalah mengubah sinyal analog menjadi digital ataupun sebaliknya, mengubah sinyal digital menjadi analog. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya CSU atau Channel Service Unit atau DSU, Data Service Unit. Ini adalah gabungan perangkat yang digunakan untuk memantau clocking dan sinkronisasi frame pada suatu line. Hal ini juga melakukan deteksi kesalahan pada lapisan fisik atau bisa disebut dengan OSI layer. Yang kedua, ada yang namanya access server. Access server itu apa? Konsentrat komunikasi penggunaan dial in dan dial out. Access server memiliki campuran analog dan digital interface dan mendukung ratusan pengguna secara simultan. Yang selanjutnya ada WAN switch. WAN switch ini adalah perangkat internetworking multiport
yang digunakan oleh operator jaringan. Perangkat ini merupakan switching yang mengatur lalu lintas seperti di ATM atau anjungan tunai mandiri, dan beroperasi pada layar data link dan model referensi OSI. Yang selanjutnya ada router. Router menyediakan internet networking antara akses LAN, WAN, dan port interface yang digunakan untuk terhubung ke jaringan penyedia layanan. Itu adalah alat-alat yang digunakan dalam WAN atau Wide Area Network. Tidak hanya WAN, juga bisa digunakan oleh LAN. Lalu, apa aja sih standar yang menangani WAN itu? Di sini ada yang namanya ITU atau International Telecommunication Union dan TSC. Tapi kalau disingkat itu namanya ITU dan T. International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector, Consultative Committee for International Telegraph and Telephone atau CCITT. Ada lagi yang namanya ISO, International Standardization Organization. Dan juga adalah IETF, International Engineering Task Force. Itu adalah standar yang menangani tentang WAN atau yang menstandarisasi tentang Wide Area Network. Kekurangan dan kelebihan WAN. Oke, di sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan WAN. Yang pertama, kekurangannya. Kurangnya apa sih WAN itu? Yang pertama, biaya operasionalnya mahal, sudah jelas. Karena wilayahnya luas. Yang kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Karena jaringan WAN itu sangat luas. Yang ketiga, memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Seperti yang kalian ketahui, kenapa kok harus butuh firewall? Karena jaringan WAN itu rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Itulah kekurangan dari WAN. Sekarang saya akan membahas tentang kelebihannya. Yang pertama, kelebihan dari WAN itu bisa berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar. Yang kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas, sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, kelebihannya, jika terkoneksi dengan jaringan internet transfer file pada tempat yang jaraknya jauh, itu bisa dilakukan dengan cepat. Yang keempat, atau yang kelima, kelebihannya adalah dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita membahas tentang nirkabel WAN, pengertian WAN, lalu ada karakteristik WAN, ada perangkatnya apa saja, lalu ada standar yang menanganinya siapa, kekurangan, dan kelebihan WAN. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy, stay safe, stay at home, dan stay study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.